Nah, sekarang mari kita muhasabah diri kita. Berada di mana posisi kita ini? Apakah posisi kita ini sudah termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Maka kita yang lebih tahu. Ya, dengan kita bermuhasabah diri, kita lebih tahu di mana posisi kita. Apakah kita termasuk orang yang sudah dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya atau belum? Terus bagaimana supaya kita tahu posisi kita ini sudah dicintai oleh Allah atau belum? Maka diantaranya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, artinya jika kalian, wahai para sahabat, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad, sebagai utusan Allah. Maka jika kalian mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bukan cuma itu, bahkan wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan menghapus, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekarang kita muhasabah diri. Apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad SAW? Cinta bukan sekedar ucapan cinta, nggak cukup. Ya, mencintai, mentaatinya, ya, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, benar-benar utusan Allah. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita menjauhi larangannya. Contohnya ibadah yang tidak ada contohnya nggak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, berarti kita tidak mengikuti Rasulullah. Katanya mau dicintai, mau dicintai Allah, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, nggak bisa. Jadi kalau syaratnya itu kita mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah, maka kita harus taat kepada Rasulullah. Ikuti ajarannya dan jauhi larangan-larangannya. Kemudian kita juga memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Rasulullah SAW dalam dzikirnya setiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ini masuk dalam dzikir pagi ya. Ya, mudah-mudahan kita sudah mulai rutin ya membacanya. Dan mestinya juga kita rutin kita baca doa ini. Supaya dalam kehidupan kita ini ya sehari-hari kita mendapatkan hal-hal yang manfaat, bukan mendapatkan hal-hal yang mudarat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagaimana? Bermanfaat untuk diri pribadi, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga, tetangga, bermanfaat untuk benda-benda mati. Masya Allah ya. Dunia ini ya, kalau ada orang Islam yang meninggal, itu dunia itu sedih dia. Bumi itu bersedih. Kenapa? Karena orang Islam yang tahu ilmu, yang berilmu, dia akan menjaga bumi ini. Dia akan mengindahkan bumi ini. Sehingga bumi itu senang dengan kaum muslimin, dengan hidupnya kaum muslimin. Sehingga ada orang Islam yang meninggal, dia itu sedih. Kalau yang mati itu orang kafir, bumi itu senang. Karena nggak ada lagi yang mengganggu bumi itu. Subhanallah.
Kemudian warizqan thayyiban. Kita memohon kepada Allah rizki yang thayyib, bukan yang halal, tapi yang thayyib. Kalau sudah thayyib pasti halal. Kalau halal belum tentu thayyib. Makanya di sini dikatakan rizqan thayyiban, rizki yang halal. Kita selalu bermohon kepada Allah rizki yang halal, rizki yang dan amalan yang diterima oleh Allah. Jangan kita capek-capek ya di dunia, sudah sholat, sudah puasa, melakukan ibadah umroh, haji dan lain sebagainya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita capek. Kalau udah nggak diterima gimana? Capek di dunia dan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah tiga perkara ini. Ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, kemudian amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hal kita berislam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Nggak boleh. Misalnya nih, sholat ya, 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini semua lima-limanya harus kita lakukan. Ini namanya kafah. Jangan kita pilih-pilih. Misalnya kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku sanggup hanya 4 waktu ya Allah. Yang subuh, aku nggak sanggup ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Nggak bisa. Maka kita harus, yang 5 ini harus kita penuhi. Harus kita lakukan semuanya. Karena udkhulu fis silmi kafah. Tidak boleh setengah-setengah. Dalam ayat lain dikatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyar. Ya, tidak selayaknya seorang yang beriman, baik laki itu atau perempuan, jika Allah memutuskan suatu perkara, kemudian dia itu memilih-milih, nggak boleh. Allah menetapkan sholat 5 waktu wajib, sudah 5 waktu wajib. Kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu ini pertama diperintahkan itu 50 waktu. Ketika turun perintah sholat ini 50 waktu, bayangin. Nggak ada waktu kita istirahat. Kemudian Allah meringankan sampai 5 waktu. Dan 5 waktu ini ketika kita lakukan dengan ikhlas dan benar, kita akan mendapatkan pahala 50 waktu. Subhanallah. Islam itu indah. Ya? Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Makanya kita jangan mempersulit. Kita ya ketika safar, ya, bepergian jauh. Ada yang berpendapat lebih dari 80 km, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Masya Allah. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Boleh dijamak lagi, boleh dikumpulkan. Duhur sama asar boleh dikumpulkan. Baik itu mau dikumpulkan di awal waktu atau di akhir waktu. Subhanallah. Begitu juga maghrib dan isya boleh dijamak. Yang maghrib tetap 3 rakaat, yang isya jadi 2 rakaat. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Orang yang haji, yang wajib siapa? Yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Orang puasa, ketika dia terhalang, ya, yang menyebabkan dia nggak mampu untuk berpuasa, disuruh mengganti di hari lain. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam Islam ini, yang kita tidak dapatkan di agama lain. Subhanallah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tadi ya, judul kita, masa depan pemuda yang cerah. Ada kaitannya dengan satu ayat ini.
Surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini intinya apa tadi? Kehidupan yang baik. Kalau kehidupan yang baik itu apa? Ya, nggak harus harta banyak, tidak. Kehidupan yang baik itu intinya adalah di hati. Di hati. Orang terkadang mendapatkan musibah, tapi orang yang beriman kepada Allah, dengan musibah itu bolehlah dia bersedih, ya, tapi dia beriman kepada takdir, dia akan cepat terobati musibah tersebut, ya. Artinya sakit hatinya, mungkin kesedihannya akan cepat terobati dengan dia percaya kepada takdir Allah. Dan macam-macam musibah, kalau orang yang beriman kepada Allah, hatinya akan tetap tenang. Lihat para sahabat bagaimana coba perjuangan mereka ketika menghadapi kaum kufar. Macam-macam musibah yang mereka hadapi, tapi mereka tetap tegar di atas agama Islam. Kenapa? Hayatan thayyibah. Karena Allah sudah memberikan kehidupan yang baik di dalam hatinya. Ya, sekarang ya, kita lihat apa peperangan ini, negara Palestina dengan ya katanya Israel, ya, padahal itu Yahudi. Ya. Bagaimana coba kita melihat orang-orang kaum muslimin dari negeri Palestina, Masya Allah. Bahkan yang anak-anak kecil itu, subhanallah, mereka menghadapi musuh itu nggak gentar. Karena mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saya cukupkan ya kajian ini dengan saya menyampaikan beberapa ayat tentang ketakwaan. Artinya buah dari ketakwaan. Dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Melaksanakan ketaatan, ya, menjauhi larangan. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberi jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rizki dari yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, ya. Kemudian juga wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yu'tim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, mari dengan nasihat yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhwani dan akhwati. Kita terus ya istiqomah dalam menuntut ilmu, supaya kehidupan kita bahagia, baik itu di dunia sampai di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, akhi. Alhamdulillah.
Setelah usai penjelasan dari pemateri kita, Ustaz Zakaria Ali Kudah, jazahullahu khaira. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita dan membalas kebaikannya atas apa yang ilmu beliau sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Eh, Arba'un tadi. Oh, ada. Asro yakfi. Ila tis'ah. Dakiko ila tis'ah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, oh, Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya. Bagaimana jika sudah mencoba istiqomah, tapi masih sering putur? sering apa? Sering putur. Betul. Nah, baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ya, memang manusia ini sudah menjadi tabiatnya, ya. Artinya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ada yang namanya futur. Futur itu apa ya? Mungkin ada rasa bosan, ya, rasa bosan. Maka bagaimana cara jalan keluarnya supaya kita tetap istiqomah? Kalau saya pribadi dan saya juga manusia, ya, yang apa namanya merasakan apa yang ikhwani dan akhwati rasakan juga. Memang iman itu bertambah dan berkurang. Minimal kita usahakan tetap membaca zikir pagi dan petang. Dan usahakan faham maknanya. Karena itu akan mengingatkan kita. Dengan baca zikir pagi dan petang itu akan mengingatkan kita apa namanya, atau memotivasi, ya, memotivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Maka ketika kita melakukan apa namanya, hati ini cenderung untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita akan ingat, ya. Karena dalam doa zikir pagi petang itu ada di antara doa yang artinya itu kita memohon kepada Allah agar Allah itu tidak lewat pengawasan kita, bahkan sekejap mata pun kita tidak mau lengah, tidak mau Allah itu lengah dari pengawasan kita. Karena kalau urusan kita ini dilepas sama Allah, naudzubillahi min dzalik, maka dalam doa tersebut terkandung agar Allah itu selalu menjaga urusan kita. Subhanallah. Ini doa yang luar biasa. Ya. Doanya itu bunyinya subhanallah. Ini ya,
doa yang sudah kita baca setiap hari, kadang kita apa namanya lupa. Ya nggak apa-apa kita dengan membaca ya, walaupun nggak hafal kita baca baca teks. Nah, di sini ada ya di antara doa zikir pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Bayangkan ya doanya ya, subhanallah. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku. Segala berarti dari tidur sampai tidur lagi. Segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Karena memang kita nggak mampu. Sekecil apapun urusan kita, ketika kita dilepas tangan oleh Allah, kita nggak mampu melakukan. Jadi kita mohon kepada Allah agar selalu Allah selalu kita ini di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan futur ya. Futur itu ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang kalau jatuh dalam futur atau jatuh dalam kebosanan ya. Kalau larinya futur ini dalam hal yang positif, dia itu sukses. Artinya ketika dia futur, dia bosan, dia pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Atau ketika dia futur, dia segera wudhu, dia kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat misalnya. Atau hal-hal yang bermanfaat. Ini berarti futurnya itu jatuhnya itu ke hal-hal yang positif. Tapi kalau futurnya jatuhnya ke hal-hal yang negatif, ya misalnya membuka HP dan menonton hal yang tidak diridhoi Allah misalnya, atau futur ya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka ini futurnya itu dia nggak berhasil, artinya dia gagal. Nah, maka ketika futur itu larikan diri kita kepada hal-hal yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan setelahnya dari Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara memulai memperbaiki diri? Merasa hidup hampa, gak tahu arah, dan belum punya guru atau komunitas Islam. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jazakumullahu khairan. Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa. Dari pertanyaan ini, ya tadi akhwat yang bertanya, setidaknya dia sudah ada niat yang baik dari hatinya. Itu namanya hati nurani ya. Hati nurani itu memang dia bersih ya. Hati nurani nggak bisa dibohongin. Ketika dia melihat sesuatu yang ya bertentangan dengan hati nurani, dia akan bertanya-tanya, apakah ini benar ya? Kan gitu. Orang sekarang kaum muslimin ya, Masya Allah, di Indonesia ini macam-macam yang dilakukan. Amalan-amalan tuh macam-macam yang dilakukan sama mereka. Akhirnya kita bingung, ini mau ikut Islam yang mana? Kan gitu ya. Dengan adanya niat yang seperti ini sudah subhanallah ya. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita supaya mendapatkan ajaran yang benar, Islam yang benar, ya, supaya Islamnya nggak melenceng, karena memang sekarang Islam ini macam-macam, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu adalah benar dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan ya Allah kepadaku yang batil itu adalah untuk menjauhinya. Subhanallah. Ini doa harus kita baca terus. Harus kita baca terus. Jangan berhenti. Karena kita ini ya ada di dua jari tangan Allah. Artinya hati kita ini bisa berbolak-balik. Kadang orang Islam itu paginya dia muslim, sorenya dia kafir. Naudzubillahi min dzalik. Maka supaya kita itu tidak terjadi yang seperti itu, kita mohon kepada Allah. Di antaranya doa tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kemudian di antara doa yang lain supaya kita tetap teguh di atas keimanan yang benar, di agama yang hak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkan, tetapkan hati kita di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan. Nah, itu di antara doa, ya. Jika kita jujur ingin supaya istiqomah, supaya mendapatkan ajaran yang benar, maka kita terus memohon dengan doa ini. Nah, insya Allah nanti melalui Akhi Ilham, doa ini akan dibagikan ya untuk teman-teman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga jawaban dari Ustadz memuaskan dan menjawab pertanyaan ya kepada saudari Nabila, dan juga tentunya jawaban untuk kita untuk senantiasa memperbanyak doa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Airin Aliana Safitri. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, adakah kriteria yang menjadi standar dalam Islam bahwa seorang pemuda sudah meraih masa depan yang cerah dari sisi keduniawiannya? Semisal batasan masa depan yang cerah bagi seorang pemuda muslim secara duniawi adalah cukup dengan ketika pemuda tersebut mampu menghasilkan karya atau memiliki pendapatan sendiri atas izin Allah meskipun tidak banyak, atau seperti apa ya Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khaira. Insya Allah, satu lembar nih pertanyaannya. Baik. Ya, ini Masya Allah ya, berkaitan dengan judul sekali ini pertanyaannya. Bagaimana standar masa depan pemuda itu sudah cerah? Subhanallah. Nah, masa depan pemuda sudah cerah. Bisa kita dengan mengukur diri sendiri. Ya. Karena ini kaitannya dengan akhirat, ya, bukan dengan dunia. Artinya, ya saya hubungkan lagi tadi. Mungkin dengan orang dapat hadiah mobil, wah, ini saya sudah dapat masa depan cerah. Atau dapat harta yang banyak, ya, dapat rezeki dari Allah katanya, oh berarti saya sudah masa depan cerah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Dan itu bukan standar. Standarnya apa kira-kira? Nah, standarnya adalah jika kita sudah bisa
melaksanakan ketaatan-ketaatan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar, insya Allah kita sudah mendapatkan masa depan cerah tersebut. Itu akan bunyi terus itu. Nah, kemudian kita juga sudah bisa menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita sudah bisa bisa dikategorikan masa depan kita itu cerah. Jangan kita berpikiran ketika kita mendapat musibah, wah berarti masa depan saya nggak cerah, malah suram. Ya, ketika dikasih musibah penyakit misalnya, atau kemiskinan dan lain sebagainya, itu berarti masa depan dia suram. Nggak begitu. Itu bukan standar. Tapi ketika kita Allah kasih kekayaan misalnya, atau kemiskinan, atau musibah, itu kembalinya ke hati. Ketika kita diberi musibah, hati kita itu menerima. Ya. Ketika kita diberi penyakit, kita itu menerima. Subhanallah, orang yang diberi penyakit, ya, kalau orang Muslim yang dia tahu ilmunya, dia akan bersyukur. Kenapa? Karena orang yang dikasih penyakit, orang yang sakit, itu kalau dia sabar, dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia tetap menjaga sholatnya, apa yang dia dapat? Dosa-dosanya diampuni. Subhanallah. Kalau terus dia sakit lama, kemudian dia meninggal, mudah-mudahan dosa-dosanya dia itu sudah habis, kemudian dia artinya mati dalam keadaan bersih dosanya. Subhanallah. Ini namanya masa depan yang cerah. Ya. Makanya di sini butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Makanya kita terus menuntut ilmu, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ya apa yang kita cita-citakan, yaitu masa depan yang cerah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita, Ustaz Zakaria Ali Kuddah, jazahullahu khairan, menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan tanya jawab yang teman-teman utarakan dan Ustadz menjawab bisa atau dapat membantu melepaskan belenggu pemahaman kita selama ini tentang dunia yang ternyata selama ini kita keliru ya.